Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan hasil proyek SMBD kami dengan saya Safia Tricahyani dengan NIM 25123541. Saya Anit Ayat dengan NIM 251235. Saya Suci Putri Mulia dengan NIM 25123516. Selanjutnya kami akan mempresentasikannya. Pertama pendahuluan. Latar belakang pemilihan kasus. Latar belakang proyek ini berawal dari pengelolaan nilai mahasiswa yang sering kali masih dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet secara terpisah. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti kesulitan dalam melacak riwayat nilai mentah mahasiswa jika terjadi komplain redundasi data sama jadwal mengajar hingga tidak terstrukturnya penyimpanan arsip tahun-tahun. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sebuah sistem basis data yang terstruktur dan mengintegrasi yang mampu mencatat seluruh alur akademik perkuliahan secara detail, mulai dari pendataan mahasiswa, penugasan dosen ke kelas-kelas, hingga perekaman komponen nilai secara terperinci. Oleh karena itu, pada proyek ini kami memilih kasus perancangan basis data laporan nilai mahasiswa program studi sistem informasi sebagai solusi meningkatkan manajemen data akademik dengan memanfaatkan teknologi Database Management System atau DBMS MyXL secara optimal. Selanjutnya, tahapan konsep data. Konsep data yang digunakan pada proyek ini adalah sebuah portal informasi akademik yang terdiri dari 6 database, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, tahun akademik, kelas, KRS detail. Ilustrasi dari database tersebut seperti ini ERD-nya. Ilustrasi datanya adalah ini ERD-nya dari pendasian mata kuliah dan tahun akademik yang sedang berjalan. Mata kuliah tersebut dibuka menjadi sebuah kelas paralel yang diampu seorang dosen. Di sisi lain, mahasiswa melakukan registrasi studi detail yang terekam dalam tabel transaksi KRS detail. Tabel yang inilah yang menghubungkan mahasiswa dengan kelas yang diambil, sehingga dosen dapat memasukkan rekam jejak nilai ke dalam rekor tersebut. Untuk C, optimalisasi data. Untuk memastikan database laporan ini berjalan secara efisien, terhindar dari anomali, dan mudah dikembangkan, kami menerapkan beberapa strategi optimalisasi sebagai berikut. Normalisasi tabel, atau memecahkan relasi many-to-many. Kedua, penggunaan primary key dan foreign key. 3, tipe data efficient. 4, penambahan atribut deskriptif. Untuk pembuatan database, proses pembuat data fisik diimplementasikan ke dalam Database Management System (MySQL). Langkah-langkah pembuatan ini dilakukan secara sistematis dengan menerapkan strategi optimalisasi kapasitas basis data sebagai berikut. Pertama, pemilihan tipe data yang presisi, seperti penggunaan varchar dengan batasan panjang karakter yang ketat, diterapkan sebagai pengganti tipe data teks yang berkapasitas, data numerik seperti ID, jumlah, SKS, dan dikonversi menggunakan tipe data angka murni seperti indesimal. Terus atribut yang mewakilkan tanggal. Terus yang kedua, definisi constraint atau batasan, dan kunci relasi. Ketiga, eksekusi data. Yang keempat, penerapan storage engine. Selanjutnya, bab kedua, pengelolaan database. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 bagian A, yaitu pengelolaan database. Pada tahap ini, rancangan konseptual yang telah dibahas sebelumnya mulai kami implementasikan ke dalam MySQL menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language. Langkah pertama adalah membuat dan mengaktifkan database yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh tabel akademik sistem informasi.
dengan mengeksekusi perintah create database academic SI, use academic SI. Langkah kedua adalah proses pembuatan tabel master dan transaksi sesuai dengan best practice basis data relational. Pembuatan tabel harus dilakukan secara berurutan dimulai dari tabel master terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk menghindari error ketiadaan referensi saat pembuatan relasi nanti. 3 tabel master pertama yang kami buat adalah tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Pada ketiga tabel master ini, kami menetapkan primary key menggunakan tipe data karakter atau varchar secara eksplisit dengan batasan panjang karakter yang sudah dioptimalkan. Selanjutnya adalah tabel pendukung, yaitu tabel akademik, tabel kelas, dan tabel KRS detail. Berbeda dengan tabel master tadi, khususnya pada ketiga tabel ini kami mendefinisikan. Selanjutnya adalah tabel pendukung dan transaksional, yaitu tabel tahun akademik, tabel kelas, dan tabel KRS detail. Di sini. Selanjutnya adalah membuat tabel pendukung, yaitu tabel tahun akademik, tabel kelas, dan tabel KRS detail. Berbeda dengan tabel master tadi, khususnya pada ketiga tabel ini kami mendefinisikan primary key-nya menggunakan tipe data integer dan menyematkan fungsi auto increment. Penambahan fungsi ini bertujuan agar penomoran ID seperti ID tahun, ID kelas, dan ID Penambahan fungsi ini bertujuan agar penomoran ID seperti ID tahun, ID kelas, dan ID KRS dapat digenerate secara otomatis dan berurutan oleh sistem setiap kali ada data baru yang masuk. Bisa dilihat pada tangkap layar tab struktur fungsi tersebut yang berhasil terpasang. Setelah seluruh entitas fisik tabel berdiri, tabel krusial berikutnya adalah merangkai relasi antar tabel tersebut. Kami mengimplementasikan penambahan constraint berupa forgen key atau kunci tamu menggunakan perintah alter tabel kelas. Menggunakan perintah alter tabel. Fokus penambahan constraint ini ada pada tabel transaksional, yaitu pada tabel kelas. Kami menambahkan 3 foreign key sekaligus kolom kode MK direlasikan ke tabel mata kuliah. NIP dosen direlasikan ke tabel dosen dan ID tahun direlasikan ke tabel tahun akademik. Kami juga menetapkan aturan referential action berupa on delete kasade, on update kasade, kecuali untuk NIP dosen yang menggunakan set null agar data kelas tetap utuh jika terjadi perubahan pada data dosen. Pada tabel KRS detail, kami merealisasikan 2 atribut utamanya, yaitu kolom NPM ditarik ke tabel mahasiswa dan ID kelas ditarik ke tabel kelas. Sebagai bukti bahwa seluruh perintah implementasi DDL dan constraint kami berhasil dijalankan tanpa celah, berikut adalah hasil akhir physical data model yang kami ambil langsung dari fitur JSON di PHP MyAdmin. Dapat dilihat dari alur garis relasinya, arsitektur database akademik telah terhubung secara sempurna. Tabel kelas dan KRS detail telah berfungsi penuh sebagai entitas jembatan yang menyatukan seluruh tabel master yang ada. Ini saja penjelasan mengenai struktur pembuatan tabel dan relasinya. Untuk
Tahap memasukkan data ke dalam tabel ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap manipulasi database. Pada tahap ini kami mulai menyusun dan mengolah data di dalam tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya menggunakan perintah DML. Tahap pertama adalah proses penambahan data atau insert. Kami menggunakan dua pendekatan di sini yaitu menyusun semua atribut dan menyusun sebagian atribut sesuai dengan ketentuan tugas kami. Dalam melakukan input data pada tabel utama mahasiswa sebanyak 50 kali data atau insert yang berbeda karena kami menyusun seluruh dalam kami menggunakan pendekatan insert semua atribut tanpa perlu menulis nama dalamnya satu persatu di dalam soal bisa dilihat pada layar eksekusi 50 data mahasiswa berhasil masuk ke dalam database. Selanjutnya untuk tabel mahasiswa tabel mata kuliah dosen tahun akademik jelas dan CLS detail kami mengisi minimal 15 baris berdata. Pada tabel-tabel ini kami menggunakan pendekatan insert seperti yang atribut di mana kami menyebut dalam apa saja yang ini diisi hal sangat berguna terutama pada tabel yang memiliki permainan tipe auto sehingga dalam artinya bisa kami lewati atas sistem yang mengisi secara otomatis. Setelah data berhasil masuk, proses manipulasi keduanya adalah update atau perubahan data. Kami mendemonstrasikan dua kondisi update. Yang pertama, update semua atribut pada baris tertentu. Contohnya, pada tabel dosen, kami mengubah sekaligus data nama, alamat, dan nomor telepon khusus untuk dosen dengan NIP, DS, dan dosen 1. Pendekatan kedua adalah update sebagian atribut. Misalnya tabel mata kuliah, kami hanya memperbaharui bobot SKS menjadi 4, khususnya dosen mata kuliah MK 007. Kami juga melakukan perubahan nama kelas pada tabel kelas serta simulasi revisi nilai UAS, nilai akhir dan nilai huruf pada tabel ANS untuk mahasiswa dengan ID ANS 32. Proses manipulasi yang terakhir adalah terus untuk penghapusan data sama seperti update. Kami menerapkan dua kondisi di sini. Yang pertama, menghapus spesifik menggunakan ID. Contohnya, kami menghapus satu data tabel kelas yang memiliki ID kelas 90. Pendekatan kedua adalah menghapus data berdasarkan identitas tertentu. Contohnya pada tabel dosen.
Kami memberi perintah untuk menghapus semua data dosen dan beralamat di Word, jadwal UN dan output berhasil dievaluasi. Di eksekusi yang memutuskan bahwa bantalan data kami dapat dimanipulasi dengan baik. Setiap penjelasan dari dalam mengenai manipulasi data untuk pasien selanjutnya mengenai visualisasi dan aksesi data akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang C visualisasi data. Pada bagian ini disajikan berbagai eksekusi query SQL untuk menampilkan data, agregasi, serta relasi antar tabel sesuai dengan latar belakang dan perancangan sistem akademik yang telah kita buat. Pertama, menampilkan jumlah data pada tabel utama atau tabel mahasiswa kami. Query ini digunakan untuk menghitung total baris data yang tersimpan pada tabel master mahasiswa. Ini tersimpannya ada total 50 mahasiswa. Ini memanfaatkan fungsi agregasi yaitu count untuk menghitung total rekaman mahasiswa di dalam database. Yang kedua, untuk menampilkan kolom-kolom penting data dalam tabel utama dan tambahan. Menggunakan select, tabel ini mengambil 10 data mahasiswa dengan memilih atribut-atribut penting. Ini menggunakan NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tahun masuk. Dari tabel mahasiswa limitnya 10. Ini hasilnya seperti ini. Untuk yang ketiga, untuk menambahkan data berdasarkan kondisi tertentu seperti where, group, order, dan aggregate. Query ini menghitung rata-rata nilai akhir mahasiswa pada setiap kelas dan mengurutkannya dari nilai rata-rata tertinggi. Ini memanfaatkan pengelompokan groupie berdasarkan ID kelas dan pengurutan order by untuk menganalisis kinerja kelas secara agregat. Ini hasilnya seperti ini. Ada ID kelas, rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah. Keempat, menampilkan data tabel utama yang berhubungan dengan tabel lainnya. Query ini menggunakan tabel KRS detail, mahasiswa, kelas, dan mata kuliah. Untuk melihat daftar siswa beserta kelas dan mata kuliah yang diambil. Menggunakan relasi left join untuk menampilkan informasi transaksi nilai lengkap dengan identitas mahasiswa dan mata kuliah yang terkait. Untuk hasilnya seperti ini. Karena ini terlihat 0 karena menggunakan left join. Buatlah query sesuai dengan konsep yang dibahas latar belakang. Sesuai latar belakang masalah pencatatan rekam nilai dan kalkulasi nilai, query berikut menyajikan laporan nilai lengkap mahasiswa yang memuat nama mahasiswa, mata kuliah, nomor 5. Buatlah query yang sesuai dengan konsep yang dibahas latar belakang. Sesuai dengan latar belakang masalah pencatatan rekam nilai kalkulasi
nilai. Query berikut menyajikan laporan nilai lengkap mahasiswa yang memuat nama mahasiswa, mata kuliah, dosen pengampu, komponen nilai mentah, yaitu tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan huruf mutu. Ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan, untuk bab penutup ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu penutupan. Saya akan menjelaskan bagian A, yaitu rangkuman final project. Kesimpulan hasil final project atau outcome yang dihasilkan sesuai dengan belakang atau tindakan, yaitu adalah proyek perancangan basis data laporan nilai mahasiswa program studi sistem informasi ini telah berhasil direalisasikan sesuai dengan tujuan pada latar belakang, yaitu adalah dan sistem basis data nasional ini juga mampu mengatasi permasalahan pencatatan manual dan spreadsheet terpisah dengan menghadirkan arsitektur terstruktur, transparansi rekam nilai, integritas data. Kemudian ini adalah tugas masing-masing dari anggota. Selanjutnya adalah pembelajaran apa saja yang didapat dalam final project, yaitu adalah memahami pentingnya tahapan normalisasi database untuk mencegah terjadinya redundansi dan anomali data. Yang kedua, menguasai pembuatan relational mapping dan penggunaan Forgen Key untuk menguji integritas referensial data. Yang ketiga adalah memahami penggunaan perintah DDL, DML, serta query join kompleks pada MySQL atau PHP MyAdmin untuk kebutuhan pelaporan. Dan terakhir adalah mengembangkan keterampilan kerjasama tim, kolaborasi pembagian tugas, dan penyusunan dokumentasi teknik sistem. Yang perlu ditingkatkan dalam semester depan yaitu adalah pemahaman mendalam mengenai pengoptimalan performa query untuk menangani volume data bertaraf besar. Yang kedua, mengimplementasikan storage producer, trigger, dan view di tingkat basis data untuk otomatisasi kalkulasi nilai atau IPK secara real-time. Yang ketiga, keterampilan integrasi back-end database dengan antarmuka aplikasi atau user interface berbasis web atau mobile. Selanjutnya saya akan evaluasi pembelajaran dalam cara memastikan cara untuk berbalikkan berbelahan basis data ke depannya untuk dosis, yaitu pembaharuan kurikulum tambahan, menyarankan agar dosis menyiapkan pengenalan terhadap teknologi basis data modern selain LDBMS dan relational database seperti basis data NoSQL, contohnya MongoDB atau Log Database, contohnya AWS, LDS, Firebase, atau relevan dengan tren industri saat ini. Untuk dosen adalah penyampaian materi dalam CDL atau DMS dan basis disarankan untuk menambahkan dosis munisi dan di dunia industri mengenai optimasi UX-nya. Mengingat tingginya kebutuhan dan efisien data, diharapkan ke depannya dosen dapat mengalokasikan waktu lebih banyak untuk membahas topik optimasi data
bertindak lanjut seperti tujuan optimalisasi produk dan sistem. Untuk asisten pendampingan selama praktikum saat responsif dan membantu dalam pemecahan jalan sesuai diharapkan dapat terus dipertahankan kesabarannya dalam memimpin praktikumnya. Untuk lab fasilitas perangkat komputer dan teknologi layanan di laboratorium sudah mendukung kegiatan bahan pemelihara daftar seperti versi SAMPP atau MYSQL terus diperbaharui atau diupdate secara berkala agar tidak mengalami error. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.